Gencatan senjata sementara di Gaza sekali lagi menghadapi ujian serius. Pada Minggu, 19 Oktober 2025, malam, militer Israel, IDF, mengonfirmasi telah melancarkan serangan udara di Rafah, Gaza Selatan, sebagai balasan langsung terhadap serangan yang dilancarkan oleh militan Palestina. Aksi saling serang ini segera memicu kekhawatiran internasional akan eskalasi lebih lanjut, apalagi Rafah adalah titik krusial untuk bantuan kemanusiaan. Kedua belah pihak ini saling menuding telah melanggar perjanjian yang telah susah payah dimediasi. Mari kita selami klaim dari IDF, tujuan dibalik serangan ini, dan apa artinya bagi masa depan gencatan senjata. Klaim dan balasan IDF. 1. Tuduhan pelanggaran militan. Militer Israel menyatakan serangan ini merupakan respons langsung setelah pasukannya yang beroperasi di Rafah diserang. IDF menuding militan melanggar perjanjian dengan menembak pasukannya yang sedang berupaya menghancurkan infrastruktur kelompok militan. Hari ini, teroris menembakkan rudal anti-tank dan melepaskan tembakan ke infrastruktur IDF yang beroperasi untuk menghancurkan infrastruktur teroris di wilayah Rafah sesuai dengan ketentuan perjanjian, kata militer Israel. 2. Target dan klaim netralisasi ancaman. IDF mengklaim serangan balasannya bertujuan untuk menghilangkan sumber ancaman tersebut dan memberikan peringatan keras. Aksi balasan, IDF merespons dengan serangan udara oleh jet tempur dan tembakan artileri, menargetkan wilayah Rafah. Target, serangan itu diklaim untuk menetralisir ancaman dan menghancurkan beberapa terowongan operasional serta struktur militer di mana aktivitas teroris terdeteksi. Ini menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata berlaku, IDF terus berupaya aktif menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur teroris. Gencatan senjata yang rapuh dan dampak luas. 1. Buah negosiasi yang rentan. Insiden di Rafah ini sekali lagi menguji ketahanan kesepakatan gencatan senjata, yang merupakan hasil negosiasi intensif yang dimediasi oleh pihak ketiga seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Tujuan awal, perjanjian ini dirancang terutama untuk tujuan kemanusiaan, memungkinkan masuknya bantuan penting ke Gaza dan memfasilitasi pertukaran tawanan Israel dengan tahanan Palestina. Sifat konflik. Namun, kepentingan taktis yang saling bertentangan dan sifat konflik yang mendasar seringkali membuat implementasi penuh dari perjanjian tersebut sangat sulit dan rentan terhadap pelanggaran sporadis. 2. Bayangan eskalasi. Di lapangan, setiap tembakan artileri atau serangan rudal dengan cepat dianggap sebagai pemicu untuk aksi balasan. Kondisi ini menempatkan mediator internasional pada posisi yang sulit, terus-menerus berjuang untuk mencegah insiden lokal berkembang menjadi perang skala penuh. Konflik yang meluas ini telah menelan korban yang mengerikan, dengan sekitar 67.000 warga sipil Palestina tewas sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023. Serangan balasan di Rafah ini menunjukkan bahwa gencatan senjata bukan berarti penghentian total operasi militer, terutama yang melibatkan penghancuran infrastruktur militan. Namun, pembenaran Israel bahwa serangan itu dilakukan, sesuai ketentuan perjanjian, akan sangat dipertanyakan oleh pihak Palestina. Insiden ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan verifikasi yang kuat di lapangan, gencatan senjata akan terus menjadi perang bayangan yang diwarnai oleh aksi saling tuduh dan saling serang. Tantangan terbesar kini ada pada para mediator untuk meredam insiden Rafah agar tidak menghancurkan upaya pertukaran tawanan yang sedang berlangsung. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melancarkan serangan udara skala besar ke Gaza pada Minggu 19 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, IDF mengeklaim menyasar target Hamas di jalur Gaza Selatan. IDF menyebut, berbagai artileri termasuk pesawat tempur telah menyerang puluhan fasilitas milik Hamas, termasuk lokasi penyimpanan senjata, instalasi militer, dan posisi peluncuran. Selain itu, jet tempur Israel juga menjatuhkan lebih dari 120 amunisi untuk mengebom terowongan bawah tanah sepanjang 6 km milik Hamas. IDF berdalih, serangan ini dilakukan menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hamas pada hari yang sama. Militer Israel mengatakan, 2 tentaranya tewas setelah Hamas menembakkan rudal anti-tank dan melepaskan tembakan terhadap pasukan yang sedang membongkar infrastruktur di Rafah. Seorang pejabat militer Israel menyebut, sedikitnya ada 3 insiden serupa terjadi pada hari Minggu. Pelanggaran gencatan senjata itu pun menjadi pemicu serangan balasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
kemudian memerintahkan militer untuk bertindak tegas terhadap target-target di jalur Gaza. Netanyahu juga memerintahkan penghentian pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada faksi Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam sendiri pada Minggu 19 Oktober 2025 menegaskan pihaknya berkomitmen penuh terhadap gencatan senjata di seluruh jalur Gaza dan membantah mengetahui adanya insiden atau bentrokan di Rafah. Dalam pernyataannya, Brigade Al-Qassam menyebut Rafah sebagai zona merah di bawah kendali tentara Israel. Menurutnya, komunikasi dengan unit-unit terakhir mereka di wilayah tersebut juga telah terputus sejak pertempuran kembali pecah pada Maret 2025. Brigade Al-Qassam mengeklaim pihaknya tidak memiliki informasi apakah para pejuang itu masih hidup atau sudah tewas, sehingga tidak dapat dikaitkan atau mengonfirmasi peristiwa apapun yang terjadi di daerah tersebut. Sementara itu, anggota Biro Politik Hamas Izzat Al-Rish juga menekankan komitmen Hamas atas perjanjian gencatan senjata. Ia menuding Israel lah yang terus melanggar perjanjian serta menciptakan alasan-alasan untuk membenarkan kejahatannya. Beberapa jam setelah serangan udara yang menewaskan 26 warga Palestina itu, militer Israel mengatakan bahwa gencatan senjata telah dilanjutkan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata masih berlaku dan ia yakin pimpinan Hamas tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata melalui perundingan Doha yang turut dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat.